Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanum Prastian dengan NIM akhiran 99, mahasiswa semester 4 Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan dan membahas mengenai transformasi geometri, khususnya dilatasi melalui media poster ini. Apa sih transformasi itu? Transformasi itu banyak kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang seni, arsitektur, teknologi, maupun dalam sains. Transformasi itu merupakan perubahan bentuk, posisi, atau ukuran suatu objek dalam bidang koordinat tanpa mengubah sifat dasarnya. Beberapa jenis transformasi itu dapat kita ketahui seperti translasi, yaitu merupakan pergerakan, rotasi, yaitu perputaran, dan refleksi itu bayangan diri kita di dalam cermin, dan dilatasi itu ada perubahan bentuk yang diperbesar atau diperkecil, tetapi bentuknya tetap sama. Nah, dari keempat jenis transformasi tersebut, dilatasi menjadi fokus utama saya dalam pembahasan ini. Nah, dilatasi itu merupakan transformasi yang mengubah ukuran suatu objek dengan faktor skala tertentu tanpa mengubah bentuk aslinya. Konsep ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti perbesaran gambar dalam dunia digital, desain arsitektur, hingga pemetaan wilayah. Dilatasi dapat dimaknai sebagai perbesaran atau pengecilan faktor pengali. Ini disebut dengan faktor skala atau simbolnya itu K. Sedangkan titik acuan disebut dengan pusat dilatasi. Nah, selanjutnya itu contoh penerapan dilatasi. Dilatasi itu banyak digunakan dalam berbagai bidang. Misalnya, perubahan ukuran desain logo tanpa mengubah bentuknya. Yang kedua, yaitu skala untuk memperbesar atau memperkecil daerah tertentu. Dan yang ketiga itu ada perbesaran pola batik dalam industri tekstil. Dan yang terakhir itu yang keempat, yaitu perbesaran atau pengecilan objek dalam aplikasi desain grafis atau perhitungan perbesaran atau pengecilan dalam objek bayangan. Ada rumus dilatasi. Dilatasi itu terdapat dua rumus. Yang pertama itu di titik pusat 0,0. Nah, jika suatu titik x, y didilatasikan dengan faktor skala k terhadap titik pusat 0,0, maka koordinat bayangannya adalah faktor skala k dikalikan dengan x dan faktor skala k dikalikan dengan y. Nah, rumusnya itu jika di 0,0 itu ini. Jika di titik pusat a, b, maka rumusnya itu menjadi a ditambah dengan k kurung buka x dikurang a, berarti k itu faktor skalanya k itu dikalikan dengan x dikurang a. Nah, yang b-nya itu b ditambah dengan k kurung buka y dikurang dengan b, maka k dikalikan dengan y dikurang b. Nah, maka rumusnya itu terdapat sifat-sifat dilatasi. Nah, sifat pentingnya dalam dilatasi itu ada yang pertama, jika K itu sama dengan 1, maka bangunan tetap sama, tidak mengalami perubahan di bentuk semula, dari bentuk semula ke bentuk yang didilatasikan. Nah, yang kedua itu ada jika 0 lebih kecil dari K dan K lebih kecil dari 1, maka bangunannya itu diperkecil tetapi tetap searah dari bangunan yang semula. Yang ketiga itu, jika K lebih besar dari 1, maka bangunannya itu diperbesar tetapi tetap searah. Nah, yang keempat itu, jika negatif 1 lebih kecil dari K dan K lebih kecil dari 0, maka bangunannya itu diperkecil tetapi berlawanan arah dengan bangunan yang semula. Jika bangunan awal itu segini, maka bangunan yang didilatasikan itu bisa berbentuk ke atas berlawanan gitu. Nah, yang kelima itu yang terakhir, jika K lebih kecil dari negatif 1, maka bangunannya itu diperbesar dan berlawanan arah terhadap pusat dilatasi. Jadi bedanya dari sifat yang keempat dan kelima itu, yang keempat itu diperkecil dan yang kelima itu diperbesar. Selanjutnya itu kita akan membahas integrasi keislaman dan keindonesiaan. Sekarang ini kita masuk ke soal integrasi, di mana kita akan melihat bagaimana konsep dilatasi itu kita dapat terapkan dalam integrasi keislaman dan integrasi keindonesiaan. Pada bagian ini, saya akan membahas soal tentang dilatasi dengan faktor skala kurang dari 1, yang berarti bangunan akan diperkecil, dengan titik pusatnya itu di 0,0. Soal integrasi yang pertama itu kita membahas soal integrasi keislaman. Soalnya itu berisi, di dalam Islam, waktu sholat adalah ketetapan yang harus dijaga, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan, waktunya atas orang-orang yang beriman, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103. Seorang muslim biasanya mengamati bayangan tongkat untuk menentukan waktu sholat zuhur. Awalnya, bayangan tongkat ini memiliki koordinat di titik 8,6. Namun, karena pergeseran posisi matahari, bayangan mengalami dilatasi dengan faktor skala K-nya itu 1/2 terhadap titik pusat 0,0. Nah, selanjutnya itu kita hitung koordinat bayangan setelah didilatasikan. Nah, kan tadi titik pusatnya 0,0, maka kita dapat menggunakan rumus dengan faktor skala K dikalikan dengan X dan K dikalikan dengan Y. Nah, faktor skala K-nya yang di soal ini itu 1/2. Nah, 1/2 itu dikalikan dengan X. X-nya itu kan tadi 8. Maka 1/2 dikalikan 8 itu hasilnya 4. Nah, 1/2 dikalikan dengan Y. Y di dalam soal itu 6. Maka 1/2 dikalikan dengan 6 itu hasilnya 3. Jadi, panjang bayangan setelah didilatasikan adalah 4,3. Ini menunjukkan bagaimana bayangan bisa berubah seiring dengan posisi matahari.
Soal integrasi selanjutnya itu soal integrasi keindonesiaan. Soal ini itu berkaitan dengan budaya Indonesia, khususnya rumah adat Rumah Gadang dari Sumatera Barat. Nah, soal ini berisi seorang arsitek ingin membuat miniatur rumah gadang untuk pameran budaya Indonesia. Untuk itu, ia melakukan dilatasi dengan faktor skala K sama dengan 1/2 terhadap titik pusatnya di 0,0. Agar ukuran miniatur tetap kecil tetapi tetap proporsional, atap rumah gadang memiliki 3 titik utama. Titik A berada di koordinat 10,8, titik B berada di 14,4, dan titik C berada di titik koordinat 12,12. Selanjutnya itu kita hitung nih. Bagaimana koordinat bayangan ini setelah didilatasikan? Karena di titik pusatnya itu ada di 0,0, maka kita bisa menggunakan rumus faktor skala K dikalikan dengan X dan faktor skala K dikalikan dengan Y. Yang pertama itu kita hitung titik A jika di koordinat 10,8. Nah, kan tadi 1/2 tuh titik skalanya itu ada di 1/2. Nah, 1/2 itu dikalikan dengan 10 hasil 5, 1/2 dikalikan 8 itu hasilnya 4. Jadi, titik A jika didilatasikan itu hasilnya 5,4. Selanjutnya itu titik B jika berada di koordinat 14,4. Tadi kan faktor skalanya itu kan 1/2, maka 1/2 dikalikan dengan 14 dan 1/2 dikalikan dengan 4 itu hasilnya 7,2. Maka titik B jika didilatasikan itu hasilnya 7,2. Selanjutnya itu ada di titik C. Titik C itu berada di 12,12 koordinatnya. Maka 1/2 dikalikan dengan 12 dan 1/2 dikalikan dengan 12 itu hasilnya 6,6. Maka titik C jika didilatasikan hasilnya itu titik koordinatnya itu berada di 6,6. Jadi koordinat bayangan atap rumah gadang setelah didilatasikan adalah A aksen berada di titik 5,4, B aksen berada di titik 7,2, dan C aksen berada di titik 6,6. Saya melakukan implementasi gambar sebelum didilatasikan posisi semula dengan yang setelah didilatasikan menggunakan website GeoGebra seperti digambar di samping ini. Gambar di samping ini menunjukkan bahwa posisinya tetap proporsional dengan posisi awal dan posisi yang sudah didilatasikan itu memiliki bentuk yang serupa tetapi diperkecil. Jadi, miniatur rumah gadang tetap memiliki bentuk yang sama, hanya ukuran yang diperkecil sesuai dengan faktor skala yang digunakan seperti gambar yang saya berikan ini. Maka, soal integrasi keindonesiaan ini itu dapat didilatasikan. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini, kita telah memahami nih konsep dilatasi itu seperti apa, rumusnya itu apa, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, serta contoh soal dalam integrasi keislaman dan keindonesiaan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata dalam presentasi yang saya lakukan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber soal dan sumber dari materi yang saya presentasikan dapat dilihat di bawah ini. Terima kasih.